bincang agama. Oke guys, perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Nama aku Meila, Nama aku Nabila. Nama aku Ayu, nama aku Sinta. Jadi di sini kita akan membahas tentang nasah dan mansuh tentang khobar. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, jadi guys, sekarang kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik tetapi juga bikin menarik. Itu tentang khobar atau minuman. Wih, mau bahas minuman keras nih, kayaknya seru juga buat anak-anak muda kayak kita. Sin, kita itu gak mau bahas minuman benerannya, tapi kita itu mau bahas tentang hukum homernya. Dengerin tuh sih, khomer dalam Islam itu proses pelarangannya itu tidak langsung total, namun bertahap. Nah, kita akan membahas gimana sih bisa begitu dan bagaimana sih prosesnya. Sebelum kita membahas si minuman keras itu sendiri, kalian tahu gak sih tentang nasah dan mansuh? Kayaknya aku pernah dengar deh, nasah itu peraturan atau hukum yang dibatalkan atau diupdate gitu gak sih? Betul. Jadi nasah itu suatu proses di mana hukum itu diganti atau diperbarui. Bukan berarti Al-Quran itu melakukan kesalahan, akan tetapi mengapa kok ada nasah dan mansuh? Karena hidup itu kan semakin zaman kan berganti yang baru kan, kehidupan kita kan semakin improve pada sesuatu yang baru kan. Nah dengan itu kita membutuhkan juga hukum yang baru, bukan berarti Al-Quran salah. Jadi nasah itu ada karena kehidupan kita semakin berkembang, dan mansuh itu sesuatu yang diperbarui itu disebut mansuh. Seperti itu Berarti kalau zaman dulu tuh masih diperbolehkan, sedangkan sekarang itu tidak diperbolehkan gitu ya? Benar, jadi khomer itu dulu diperbolehkan dan sekarang tidak diperbolehkan. Akan tetapi ketidak diperbolehkannya khomer itu tidak secara total, akan tetapi dengan bertahap. Berarti minuman keras pernah legal dong? Iya pernah, pas masa jahiliyah. Ya, nggak salah sih. Tapi di situ tuh ada tahapannya, di mana homer itu masih belum diharamkan. Tapi pas masa itu, homer itu sudah ada peringatan untuk menguncinya. Jadi khomer itu ada 3 proses tahapan menuju ke haram. Serius, bertahap. Kirain langsung aja dilarang. Iya ya, kenapa pakai bertahap? Dan soalnya kala itu Allah Subhanahu wa taala memberikan umatnya untuk penyesuaian diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 sampai bunyi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Di mana khamr dan juga berjudi merupakan sesuatu yang lebih besar mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Oh, berarti pada tahap ini kita masih diperbolehkan minum obat. Tapi udah ada peringatannya gitu ya? Betul, jadi waktu itu emang masih diperbolehkan, akan tetapi kayak ada ragu-ragu ini mau gak diperbolehkan gitu. Jadi kayak semacam boleh sih, tapi nanti nanggung resikonya tuh sendiri gitu ya? Iya kayak gitu sih. Tapi jangan salah, walaupun homer masih diperbolehkan, di situ sudah ada peringatan serius dari Allah. Terus pada tahap yang kedua, homer itu dilarang ketika hendak melakukan sholat saja. Darinya ada pada surat An-Nisa ayat 43 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian sudah mengerti apa yang kalian ucapkan. Nah, pada penggalan surat An-Nisa ini diterangkan bahwa larangan minum homer ketika hendak melakukan sholat. Oh, jadi boleh ada pembatasan. Berarti kita kalau sholat gak bermabuk gitu ya? Ya, betul banget itu. Tapi di sini homer itu sudah mulai dibatasi banget. Jadi biar orang-orang itu mikir bagaimana caranya mereka itu bisa mabuk, tapi mereka gak ganggu waktu sholat. Oh, ternyata susah banget ya nyari waktu yang pas buat mabuk-mabukan gitu. Ribet emang. Tapi nanti di tahap yang ketiga itu bakal dilarang kapan. Nah, tahap ketiga itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, di mana inti dari surat itu mengatakan bahwa khomer merupakan sesuatu yang keji dan juga sesuatu yang harus dijauhi. Oh, jadi udah nggak ada taruhan moral lagi gitu ya? Udah
benar-benar dilarang total gitu. Betul. Nah, di situ di ayat itu tahapan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala itu nggak benar-benar jangan sampai kalian semua mendekati homer ini. Homer ini merupakan sesuatu yang keji. Kenapa Allah nggak langsung melarang dari awal aja sih? Mungkin karena umat pada zaman waktu itu tidak bisa meninggalkan kebiasaan minum khamar. Jadi kalau misalkan mereka langsung dilarang, ya pasti berontaklah mereka. Ya, betul banget sih itu. Kan dulu kan homer itu kan sudah jadi budaya kan di kehidupannya mereka. Kalau tiba-tiba dilarang, tiba-tiba dihilangkan kan pasti malah memunculkan banyak sekali masalah sosial. Jadi kayak kita disuruh berhenti scrolling TikTok gitu gak sih? Iya. Kan pastinya susah banget gitu kan. Apalagi ini kan zaman modern gitu kan. Bener tuh sih, harus pelan-pelan, dia nggak kaget. Nah itu Islam merupakan agama yang bijak, agama yang tidak serta-merta melarangkan suatu hal, akan tetapi semua ada prosesnya. Jadi guys, dengan adanya proses pengharaman khamar ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah merupakan Sang Maha Bijaksana dalam menentukan sebuah aturan, di mana semua dilakukan bertahap dan semuanya dilakukan dengan menyesuaikan dengan kondisi. Ini juga jadi pelajaran buat kita bahwa gak semua hukum itu langsung berubah, tapi juga ada prosesnya. Iya, proses itu penting. Yang penting kita mau belajar dan jauh lebih baik. Oke yuk. Oke guys, semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk mengambil hikmah dari setiap perintah dan larangan yang Allah berikan. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum. Dua. Oh iya lupa. Ayo. Gitu. Apa sekarang Pan? Lihat guys, ini namanya pengorbanan. Bayangin Al-Munawwir 5, 6, 5. 7 ternyata 7 Al-Munawwirnya.